Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah, dan kita juga hadir di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu dimanapun dan kapanpun, mudah-mudahan senantiasa Allah meneguhkan iman dan ketakwaan kita, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pondasi dalam kehidupan beragama. Dan tentunya ketika kita ini sering hadir di majelis ilmu, sering ikut ngaji, maka selayaknya lah kita ini harus banyak-banyak memohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Karena tidak bisa menjamin kalau seseorang itu sering ngaji, dia mendapatkan hidayah. Sebagai contoh, kita melihat kasus yang cukup bisa menjadi pijakan terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam, ya, dikenal sebagai seorang yang alim, hafal Al-Quran, ahli ibadah. Ya. Suatu ketika dia ini berniat melakukan pembunuhan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan apa? Dengan cara melumuri pisaunya dengan racun. Dan ketika dia membunuh Ali ini ternyata ketahuan oleh salah satu anggota keluarga, sehingga akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini ditangkap. Ketika diinterogasi sambil dipukuli, ya, ditanya, kenapa engkau membunuh Ali? Abdurrahman bin Muljam ini hanya diam sambil berzikir. Dia terus berdiri terus, ya. Lalu kemudian ketika diancam lidahnya akan dipotong, ya, Abdurrahman bin Muljam ini menangis ketakutan. Oh, jangan sampai potong lidahku. Kalau nanti lidahku sampai dipotong, maka aku tidak bisa berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa seorang Abdurrahman bin Muljam yang diketahui hafal Al-Quran, hafal hadis, ahli ibadah, tetapi kok bisa menyimpang? Ternyata memang di dalam hatinya, ya, tidak ada pondasi yang menguatkan imannya. Dan akhirnya apa? Abdurrahman bin Muljam ini tanpa sadar dia terpapar oleh pemahaman Khawarij, di mana Khawarij itu adalah suatu kelompok yang salah satu kelompok yang disesatkan oleh Rasulullah, karena salah satunya di dalam keyakinannya adalah mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka perlu kita ini melihat peristiwa ini, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk. Karena hak prerogatif yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, sebagai mukadimah pada kajian kita pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita serial tentang masalah kematian. Kalau pertemuan bulan yang lalu kita membahas siapakah yang paling setia ketika nanti kita sudah meninggal. Pada pembahasan itu ada sub pembahasan, yaitu yang pertama, yang setia mendoakan kita ketika sudah meninggal adalah keluarga kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang setia menemani kita ketika kita sudah mati adalah yaitu amal-amal
ibadah kita yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia. Maka pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan masih membahas permasalahan tentang kematian, yaitu tentang perdebatan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Karena di dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa azab kubur dan nikmat kubur dan azab kubur itu tidak ada. Karena apa? Mereka mengambil dalil bahwa tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dan ternyata menurut pemahaman mereka, nikmat kubur dan azab kubur itu tidak ada karena hanya sumbernya dari hadis saja, sedangkan tidak ada keterangan dari Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin, mereka juga berpendapat yang kedua, kalau misalnya ada azab kubur dan nikmat kubur, maka manusia itu sudah dihisab ya di dalam alam barzah. Padahal proses hisab itu nanti menunggu ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sehingga akhirnya ada beberapa pihak yang lain membantah bahwasannya azab kubur dan nikmat kubur itu ada, dan tentunya menghadirkan dalil-dalil yang sahih. Salah satu dalil yang menjadi bantahan mereka yaitu dalil yang didapatkan dari riwayat dari seorang Barok bin Azib, seorang sahabat, di mana dia menyampaikan bahwasannya nanti manusia ketika mereka semua telah wafat, manusia akan digiring, dibawa ke liang lahatnya, dan ketika mereka sudah dibawa ke liang lahatnya, maka dia akan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir ini simpel, Pak. Tetapi karena simpel, tapi banyaknya nggak bisa jawab. Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur itu, man rabbuka, siapa Rob yang kamu sembah? Kemudian bertanya yang kedua, waman nabiyuka, siapa yang engkau ikuti sebagai nabi dan rasul? Dan pertanyaan ketiga adalah, apa agamamu yang diutus kepadamu? Kalau orang ini bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka pada saat itulah Allah mengatakan dalam sebuah riwayat ini, mengatakan saddaqa abdi, hambaku telah berkata benar, karena dia telah menjawab tiga pertanyaan itu dengan benar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, iftahu lahu baba ilal jannah, maka bukakanlah pintu antara kehidupan barzahnya dengan kehidupan surganya. Sehingga akhirnya ketika orang itu mampu menjawab dua pertanyaan malaikat, maka dia bisa melihat surga. Jadi tabir antara alam barzah dan surga itu dibuka, Pak. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat surga. Cuman melihat saja, tapi belum bisa memasukinya. Dan ini termasuk salah satu bentuk nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu menjawab dua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bukan itu saja, ada satu jenis nikmat yang lainnya, yaitu dia akan didatangi oleh seseorang yang elok rupawan ya. Kalau dia laki-laki maka dia tampan, kalau dia perempuan maka dia akan cantik jelita. Lalu penghuni kubur itu bertanya, man anta, siapa kamu? Maka yang diserupakan dengan dirinya tadi yang tampan rupawan atau cantik jelita, dia menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solihmu, dan aku akan menjadi bestimu, aku akan selalu menamai dirimu hingga sampai datangnya hari kiamat. Sudah mendapatkan dua hal indah. Pertama, ditampakkan surga. Yang kedua, dia ditemani teman yang baik, teman yang rupawan sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, dan perlu diketahui bahwa surga yang nanti akan kita tempati yang dijanjikan oleh Allah adalah juga surga yang sama yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam. Apakah surga itu kondisinya rusak? Enggak, surga tidak akan rusak.
Karena yang rusak itu hanya dunia, dan surga itu bukan masuk kategori dunia, karena surga itu termasuk kategori alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, lalu timbul pertanyaan, lalu sekarang ini loh ya, apakah sudah ada yang masuk surga? Tidak ada. Tapi kalau yang masuk surga rohnya saja ada. Karena apa? Karena nanti manusia itu akan masuk surga bersama jasadnya, tapi bukan jasad kita yang sekarang ini. Jadi kita yang hidup di dunia ini diberikan casing ini seperti oleh Allah, jasad seperti ini akan dipisahkan dalam kehidupan dunia. Nanti kalau dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ketika kita baru saja memasuki alam barzah, akan diberikan jasad yang baru. Nanti ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah di alam kehidupan akhirat, kita akan diberikan jasad yang baru, seperti jasadnya Nabi Adam yang tingginya sekitar 30 hasta. Jadi 30 hasta itu kalau dikonversi itu sekitar 60 meter ya. Dan nanti dalam jasad yang ada di dunia itu sudah tidak akan dipakai lagi. Maka jangan khawatir ya, bagi dulu yang dalam kehidupan dunia hidungnya pesek ya, nanti ketika dapat jasad yang baru, hidungnya mungkin mancung dan sebagainya. Jadi tidak sama dengan jasad yang kita pakai dulu dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, siapakah yang hari ini sudah masuk surga? Ruhnya saja. Kalau menurut keterangan riwayat, yang sudah masuk surga ruhnya saja, yang pertama adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah ini dari 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Jabir bin Abdillah ini termasuk salah satunya yang banyak meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis itu kan seperti Ibnu Abbas ya, kemudian Abu Hurairah, Aisyah, kemudian Anas bin Malik dan sebagainya. Nah, termasuk Jabir bin Abdullah ini termasuk salah satunya. Nah, suatu ketika Jabir bin Abdullah itu ketika menjumpai peperangan, dia itu mencari jasad bapaknya. Lalu kemudian ketemu jasadnya ternyata sudah ditutupi dengan kain. Ketika Jabir bin Abdullah ini akan melihat jasad bapaknya yang meninggal dalam peperangan, para sahabat mencegah, jangan dilihat dulu. Kalau nanti kamu nggak kuat melihat kondisinya, jangan dilihat dulu. Tetapi karena Jabir bin Abdillah ini berkeras, lalu dibukalah kondisi jasad dari Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdillah. Ternyata kondisinya sangat mengenaskan. Banyak anggota tubuh dari Abdullah bin Haram ini yang hilang. Yang kupingnya tidak ada, yang lengannya tidak ada, pokoknya hilang. Lalu akhirnya Jabir bin Abdillah ini sedih melihat kondisi bapaknya yang meninggal dalam peperangan itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Hei Jabir, ketahuilah, bapakmu sekarang ini senang, bapakmu sekarang bahagia. Dia sekarang sedang bertemu dengan Allah, bercakap-cakap, berbicara dengan Allah, kifahan." Artinya apa? Face to face, langsung hadap-hadapan gitu. Nah, ternyata Rasulullah menceritakan bapakmu ini baru saja mendapatkan nikmat mati syahid, lalu dia minta izin kepada Allah agar dihidupkan kembali untuk bisa mati syahid lagi, karena mati syahid itu enak, nikmat, makanya mereka ingin mati syahid lagi. Lalu Allah mengatakan, oh enggak, sudah kutetapkan hidup dan kematian. Siapa yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Sehingga akhirnya Abdullah bin Haram itu mengatakan kepada Allah, kalau gitu kabarkanlah, akhbirni, kabarkanlah kondisiku saat ini kepada keluargaku. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 169. Ayat ini sering ditulis di depan pintu gerbang makam wali. Ya, karena apa? Mereka punya pemahaman sehingga akhirnya ketika memahami ayat ini tanpa melihat asbabul nuzulnya dan beberapa hadis yang meriwayatkannya, sehingga mereka punya keyakinan, oh
kalau berdoa di makam seorang alim, seorang wali itu bisa dijadikan tawasul. Makanya kenapa sebagian saudara-saudara kita itu banyak mereka doanya itu malah ke kuburan, minta kepada wali. Nah, ayat ini yang dikabarkan oleh Allah mengenai kabar gembira tentang keadaan Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdillah, di surat Ali Imran ayat 169. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun." Dan jangan sekali-sekali kalau kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam salah satu kitabnya, dan status hadisnya adalah sahih. Tidak menceritakan tentang tawasul, tidak menceritakan tentang berdoa di kuburan, ya. Tetapi karena orang itu memahami Al-Quran tidak sampai akar-akarnya, sehingga akhirnya ketika melihat, menganggap orang-orang yang soleh itu adalah orang yang masih hidup, maka dijadikan tawasul kepada mereka. Alasannya apa? Saya itu pendosa, saya itu orang lemah, tidak punya daya kekuatan, nggak mungkinlah kalau saya berdoa langsung kepada Allah itu dikabulkan, sehingga saya harus pakai perantara. Kadang-kadang mereka itu berdoa lewat perantara supaya apa? Menggunakan jalan pintas, ya. Jalan pintas artinya apa? Nanti biar mereka yang menyampaikan langsung hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang salah. Sehingga akhirnya dari kisah ini disebutkan orang pertama yang masuk surga, ruhnya saja, belum sama jasadnya, adalah Abdullah bin Haram. Karena nanti di akhir kehidupan ini, di akhir puasa akhirat, mereka akan masuk surga itu bersama jasadnya, juga termasuk bagi mereka yang masuk neraka juga dengan jasadnya. Ma'asyiral muslimin, siapa lagi yang sekarang sudah masuk surga ruhnya saja, yaitu seorang sahabat yang juga saudara sepupunya Rasulullah yang bernama Ja'far. Jadi ketika dalam peristiwa peperangan Mu'tah, Ja'far ini meninggal dunia. Kenapa? Tugasnya dia itu sangat penting. Dia bertugas memegang roya, bendera. Jadi selama bendera itu masih tegak berdiri, maka eksistensi pasukan itu, pasukan kaum muslimin juga masih ada. Tetapi kalau bendera itu sudah jatuh, maka seluruh pasukan itu bisa dikatakan jatuh. Nah, suatu ketika Ja'far ini memegang roya itu dengan tangan kanannya, lalu kemudian musuh menebas tangannya, lalu segera dia meraih bendera itu, roya tadi, dengan tangan kirinya, lalu musuh menebas tangan kirinya, lalu kemudian tongkat bendera itu langsung ditempelkan, dijepit dengan leher dengan pundaknya sini, lalu akhirnya musuh memenggal kepala Ja'far, sehingga akhirnya apa? Bendera atau roya yang bertuliskan la ilaha illallah, ya, itu jatuh. Ma'asyiral muslimin, akhirnya ketika melihat saudaranya meninggal dunia, Rasulullah itu bersedih. Hingga akhirnya malam harinya Rasulullah itu bermimpi. Lalu Allah memberikan kondisi berita terkini tentang ruhnya Ja'far. Lalu Rasulullah keesokan harinya menyampaikan, ra'aitu Ja'faron yatiru bil jannah haiti fi sama'il jannah. Aku telah melihat Ja'far, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayapnya malaikat, dan dia terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya di langit-langitnya surga. Jadi Abdullah bin Haram, Ja'far masuk surga hanya ruhnya saja. Maka kalau kita nanti ingin masuk surga ruh plus jasad, maka harus nunggu pintu surga terbuka dahulu. Mana dalilnya kalau surga itu tidak akan terbuka sebelum dibuka oleh Rasulullah SAW? Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, wal yatiyana alaihi yauman wahiyya khanidun minal jiham, akan datang suatu hari pintu itu akan terbuka, ramai
karena banyaknya manusia yang antri masuk ke dalam surga. Berarti pintu surga saat ini masih tertutup. Lalu siapa yang pertama kali masuk surga? Tentunya Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika dia berjalan di dalam pintu surga, ditanya oleh malaikat penjaga pintu surga, "Man anta?" Siapa engkau? "Ana Rasulullah Muhammad SAW." Aku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian pintu surga pun dibuka. Sehingga akhirnya apa? Para malaikat yang menjaga pintu surga itu memberikan opening ceremony, kata sambutan, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat, kalian telah bisa masuk surga atas kesabaran kalian dalam kehidupan dunia. Jadi kita kembali pada pembahasan kita di awal ya. Jadi ternyata setelah kita mengetahui hadis dari Bara' bin Azib yang menerangkan azab kubur dan nikmat kubur ya, sesungguhnya azab dan nikmat kubur itu ada. Makanya kenapa salah satu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat bernama Utsman bin Affan, itu kalau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang surga, neraka, itu responnya biasa. Tapi kalau berbicara mengenai azab kubur, Utsman bin Affan ini sedih. Suatu ketika Utsman ini jalan-jalan dari Menteng nyebrang jembatan terowongan Tropodo itu, dan di makam Tropodo itu Utsman bin Affan berhenti sejenak melihat tanah kuburan yang terhampar di depannya. Berarti Utsman bin Affan pernah ke Mojokerto. Nah, di depan kuburan itu Utsman bin Affan itu tiba-tiba menangis. Menangis terseduh-seduh, air matanya menetes hingga membasahi wajahnya hingga jenggotnya. Lalu kemudian temannya bertanya, "Loh, kamu kenapa kok nangis?" Lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, fama lam yanju fama ba'dahu aisar." Sesungguhnya alam barzah itu merupakan awal perjalanan panjang manusia menuju alam-alam berikutnya di dalam kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang di alam barzah itu mendapatkan kemudahan, maka kemudahan demi kemudahan dia akan mendapatkan sampai alam-alam berikutnya. Tetapi sebaliknya, ketika di alam barzah itu dia mendapatkan kesulitan, maka di fase-fase alam-alam berikutnya dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan dan kesulitan. Maka akhirnya sahabat Utsman itu mengatakan, "Aku membayangkan jika seandainya diriku di alam barzah ini mendapatkan kesulitan." Inilah ma'asyiral muslimin bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu tidak ada. Dan ini bantahan ini juga tentunya dibantah dengan mengemukakan dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian perlu diketahui ma'asyiral muslimin, alam barzah itu bukan pengadilan. Makanya kenapa di barzah itu tidak ditanya bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana sedekahmu. Dan alam kubur itu adalah ujian, bukan hisab. Makanya kalau kita misalnya dari Mojokerto ke Bandung itu kan ada kereta api ya, yang kelas eksekutif ya, kelas Argo, namanya Argo Bromo ya, berangkatnya 7:30 dan tidak semua stasiun itu berhenti dan tarifnya itu paling mahal. Jadi kalau misalnya kita itu dari Mojokerto, stasiun Mojokerto mau menggunakan kereta api, nah di dalam stasiun Mojokerto itu ada pelayanan VIP. Kita disuruh duduk menikmati di ruang tunggu. Sambil menunggu kereta api datang, kita dipersilakan menunggu di ruang tunggu ya. Di dalam ruang tunggu itu tentunya diberikan kursi, sofa yang empuk, diberikan camilan, diberikan kue, minuman, terus kemudian ada TV, ruangannya juga ber-AC, wangi, ada parfumnya. Setelah kereta api datang, kita dipersilakan siap-siap untuk naik kereta api. Nah, seperti inilah para ulama memberikan gambaran
nikmat kubur itu seperti itu. Jadi kalau kita nanti ingin menuju dalam kehidupan akhirat yang akhir perjalanan itu surga dan neraka, di alam kubur itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Diberikan nikmat kubur, bisa melihat hamparan surga, diberikan selimut dari surga, atau bahkan kita ini nanti ditidurkan seperti tidurnya pengantin hingga datangnya hari kiamat. Maka nikmat kubur itu seperti itulah. Seperti kalau kita ini akan naik kereta api, ya, sebelum berangkat kita diberikan fasilitas di ruang tunggu yang sekelas VIP. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya Allah juga memberikan nikmat bagi mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Salah satunya apa? Diteguhkan hati kita nanti, diteguhkan jiwa kita, lisan kita diberikan kelancaran oleh Allah sehingga bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Jadi perlu diketahui, ketika ada orang yang meninggal lalu di dalam kuburan itu dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, itu bukan karena dirinya yang tahu jawabannya, tapi karena itu diberikan pertolongan oleh Allah. Di dalam surat Ibrahim, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah mengatakan yusabbituhullahu alladzina amanu biqauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang meneguhkan imanmu, yaitu orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, ketika dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ucapan teguh ini adalah ketika salah satunya kita bisa menjawab dua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Baiklah jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, pembahasan tentang perdebatan antara adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan ternyata kalau kita melihat pembahasan ini, maka kesimpulannya azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Dan tentunya berdasarkan hadis-hadis yang soleh, hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita, mumpung kita masih dalam kehidupan dunia, kita bisa mempersiapkan semua itu dengan baik. Tentunya pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu yang pernah diajarkan oleh Rasul, doa berlindung dari azab kubur yang dibaca setelah tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Juga azab kubur ini berpengaruh dari amal-amal perbuatan yang kita lakukan selama kehidupan dunia. Maka kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan soleh. Dan kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas apakah saja perkara yang bisa melapangkan dan menyempitkan masalah urusan di alam kubur. Demikian jamaah sekalian dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.